Ya, ahlan wa sahlan di CC Hub. Ya, kali ini kita semua berkumpul di tempat ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran. Semoga di hari yang mulia ini, hari Jumat, kita diberikan kelancaran segala urusan kita, dan semoga yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan dan diangkat musibahnya dan dijadikan manusia-manusia yang soleh, dan nanti di akhirat kita semua dimasukkannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Masudi dan di sini kita sudah bersama santri kece. Ya, boleh namanya siapa? Nama saya Najwan Nuraihan. Oke ya, ini Najwa Nuraihan. Kelihatannya kayak masih muda nih. Apalagi kakak Mbak. Ya, oke. Pasti kan kita bertanya-tanya untuk santri ya kan. Dan pasti kita semua sudah tahu kadang-kadang dogma di masyarakat bahwasanya santri itu nanti masa depannya kurang cerah, ataupun sekarang kalau orang mondok itu udah kayak penjara. Nah, kebetulan sekarang bersama santri langsung boleh kita review ataupun cari bagaimana sih pondok pesantren itu. Oke, ini Kak Najwan ya. Kak Najwan sini sudah berapa lama mondoknya, dan boleh cerita tentang seluk-beluk dari awal masuk sampai sekarang bagaimana gitu. Ya, saya udah mondok selama 5 tahun. Untuk pertama kali saya mondok itu disuruh oleh orang tua, dan tidak ada niatan bagi saya sendiri untuk mau mondok. Pada saat pertama kali saya datang ke pondok, ya saya sama seperti teman-teman yang lain, itu nangis lah. Apalagi itu 3 malam pertama saya selalu menangis, selalu. Dan pesan dari guru saya yang bernama Ustadz Fuji Bambang, itu beliau mengatakan santri wajar nangis, dan sebenarnya itu adalah kunci untuk bisa betah dalam pondok tersebut, atau bisa dibilang jagoan santri. Jagoan santri ya. Ya, jadi emang mayoritas dan semua orang yang baru pertama kali mondok dia akan sedih, dia akan nangis ya kan. Tadi berapa hari? 3 hari. 3 hari 3 malam, kayak cerita apa tuh? Ya, ini emang udah mayoritas, dan pasti orang yang baru merasakan mondok itu pasti seperti itu. Nah, tadi untuk di pondok itu sudah berapa lama? 5 tahun. 5 tahun, subhanallah ya. Ini 5 tahun, coba bayangin kalian kalau di pondok 5 tahun, betah nggak kalau kalian ada di posisi Kak Najwa nih. Tapi dari 5 tahun ini apa saja nih kesan-pesan selama, kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 1 tahun aja kan ada lumayan tuh lama gitu kan, kayak nunggu si dia, aduh si dia. Ya, jadi apalagi ini 5 tahun ya kan. 5 tahun kok betah banget sih, emang ada apa sih di pondok tuh? Ya, ada sesuatu yang unik, ya, banyak, dan menemukan hal-hal yang aneh atau hal-hal yang penuh warna. Salah satunya dari pertemanan, sosial, dan melakukan kegiatan yang baru. Itu tadi yang aneh tuh apa tuh? Yang aneh ketemu genderuwo atau aneh apa gitu? Nanti orang bertanya, kok aneh-aneh gitu di pondok? Jangan-jangan di pondok aneh-aneh kayak gituan. Kayak gituan tuh apa tuh? Ya, hal yang aneh itu di luar nulur atau di luar nalar gitu. Soalnya banyak kejadian-kejadian di luar pikiran kita. Salah satu contohnya ialah suatu ketika aku itu posisi ba posisinya tidak ada uang jajan,
sedih, Iya. tidak ada kunjungan wali santri. Iya. Pada saat itu aku berada di dapur Iya. untuk piket. Piket bahasanya kalau di sana tata boga. Kata buka. Nah, bersih tuh nyuci piring, nyuci pelaratan perabotan dapur. Setelah itu aku dipanggil oleh ibu nyai. Kan yang tahu isi hati kan hanya Allah. Dan tiba-tiba setelah aku dipanggil oleh ibu nyai, beliau menawarkan, Najwan, itu secara tiba-tiba saja. Najwan, ini buat kamu ya, teh pucuk, es teh, dan makanan sebagian yang lainnya gitu. Saya kaget dalam hati tuh, ih kok tahu banget gitu kalau misalnya saya tuh dalam keadaan perut kosong atau haus, nggak ada uang jajan, dan itu di luar pikiran banget gitu, di luar pemikiran saya. Dan itu saya akan menjadi kenangan dan pelajaran untuk masa yang akan datang. Ya. Ya, jadi udah terjawab ya, yang aneh-aneh ini ada hal-hal yang positif bukan yang negatif gitu kan. Jadi aneh-aneh di pondok itu pasti semuanya positif. Aneh dia tiba-tiba bisa setoran hafalan 2 lembar ya kan. Jadi semuanya itu aneh gitu kan. Dan tadi awalnya tidak punya apa-apa tapi ternyata kalau kita mondok itu rezeki tiba-tiba min haitsu la yahtasib kalau dalam Al-Qur'annya kan ya. Ini Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib ya kan. Allah memberikan rezeki secara tak terduga, min haitsu ya kan. Ya, tidak terduga-duga gitu di jalan mana aja gitu. Ya kan, surat apa? Surat At-Talaq. Oh kan, surat At-Talaq. Ayat berapa? Coba komen di kolom komentar ya. Ini kakak ini tahu kan, keren tuh, mantap. Jadi ya untuk teman-teman yang lain nih, adik-adik semuanya yang nonton, jadi mondok itu bukan seperti di penjara ataupun kita itu di tentara di sana. Jadi di pondok itu belajar, banyak temen, makan juga ada ya. Terus main bola, main apa lagi? Badminton, semuanya ada di pondok itu. Jadi jangan ragu mondok gitu kan. Apalagi sekarang ini contohnya Kak Najwan udah 5 tahun loh. 5 tahun kalau kita sekolah sudah berapa, apa udah tingkatan apa tuh, dari tingkatan apa sampai apa tuh sekarang? Sekarang kelas 2 SMA atau bisa dibilang kelas 11. Ya. Sekarang berarti SMA, pas masuk ke pondok di sini dari tahun 2020. 2020, sekarang 2025. 5 tahun masih belajar di pondok. Ini subhanallah ya kan. Salah satu contoh yang bisa kita ambil ya kan. Dan ini semua pondok pesantren bagus. Walaupun ada oknum ataupun pondok tertentu, tapi jangan sampai hanya satu noda semuanya jelek semua. Ini contohnya pondok pesantren itu adalah tempat terbaik ya kan untuk mendidik anak, untuk mengajarkan akhlak, untuk mengajarkan pendidikan gitu. Di pondok berarti sekarang ambil jurusan Multimedia. oh multimedia, subhanallah ya. Ya multimedia jago Al-Qur'an ya kan. Min haitsu la yahtasib gitu. Ya, untuk semuanya jangan putus asa dalam hal pendidikan. Kalau emang ingin belajar pasti ada jalan. Dan kalau ingin beasiswa gratis, cek aja di Zakat Center. Ya kan Najwan berarti ngambil beasiswa. Beasiswa. Ya, kan Najwan ini beasiswa 5 tahun loh. Pendidikan secara gratis di Zakat Center. Ya bisa kalian saudara ataupun tetangga yang ingin belajar, nah bisa ke Zakat Center. Tiap tahun kita buka ajaran tahun baru untuk santri baru. Ya silakan yang berminat bisa langsung daftar saja atau cek aja di sosial media Zakat Center. Oke. Kayak denger ceramah pegel ya. Kata-kata dong, ada nggak? Nggak tahu, masih belajar. Nggak tahu, masih belajar. Ya, kata-kata hari ini
Ya, kata-kata hari ini, man sobaro doviro. Man itu barang siapa, sobaro itu bersabar, doviro itu akan beruntung. Seperti halnya kan Najwan, dia bersabar selama 5 tahun, sampai sekarang dia bisa belajar Al-Quran dan bisa menghafalkannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.